Selamat pagi anak ibu yang baik ya. Pagi ini kita belajar agama, yaitu tentang Daud dan Yonatan ya. Nanti si Daud ini dan Yonatan bersahabat baik, saling menghormati nanti nih, saling menghargai. Mereka menjadi teman yang sangat luar biasa ya. Kita lihat di sini. Daud dan Yonatan 1 Samuel 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita lihat di sini. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan, putra Saul, telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud dan mengasihaninya seperti dirinya sendiri. Karena itu, Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya lalu diberikan kepada Daud, juga pakaian perangnya serta pedang, busur dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukai semua prajurit dan para hamba Saul ya. Jadi di sini si Daud dan si Yonatan. Setelah Saul bertemu dengan Daud, ya Saul bapak si Yonatan ya bertemu dengan Daud, mereka bercakap-cakap ya. Mungkin dilihatnya si Daud ini anak yang baik ya. Dia tidak jahat, tidak nakal ya. Akhirnya diangkatnya menjadi pegawainya. Pada waktu dulu kan ada zaman perang dan sebagainya ya, mungkin raja-raja ya pada zaman waktu itu. Oleh karena itu, sejak itu si Daud tidak diizinkan lagi bolak-balik pulang ke rumah orang tuanya ya. Akhirnya si Daud tinggal bersama si Saul, orang tua si Yonatan. Setelah Yonatan mendengarkan ayahnya Saul bercakap-cakap dengan si Daud, ya, ia pun merasa tertarik kepada Daud. Si Yonatan juga sangat mengasihi si Daud ya, seperti mengasihi dirinya sendiri. Mungkin karena didengarnya tadi mereka bercakap-cakap bahwa si Daud itu adalah anak yang baik. Akhirnya si Yonatan mulailah berbuat baik kepada si Daud tadi. Jubahnya pun ditanggalkannya. Tahu jubah? Baju yang besar itu ya. Jubah, baju yang besar ditanggalkan si Yonatan. Jubahnya atau bajunya, alat perangnya ya, ikat pinggangnya, lalu diberikannya kepada siapa? Kepada si Daud. Dia diberikan si Yonatan kepada si Daud karena si Yonatan itu sudah menganggap saudaranya, teman baiknya si Daud. Dia udah percaya. Busur-busurnya semua diberikannya ya. Akhirnya si Saul mengangkat si Daud menjadi perwira, zaman sekarang tentara. Semenjak saat itulah semua perwira senang melihat si Daud, anaknya juga si Yonatan senang, dan hamba-hambanya juga senang. Mereka menjadi baik kepada Daud karena si Daud sudah diangkat menjadi tentara. Kenapa mereka baik kepada si Daud? Karena si Daud itu baik ya. Karena si Daud itu baik sehingga yang lainnya juga baik terhadap dia. Karena si Daud itu juga seorang yang jujur. Sekarang ini salah satunya ya, yang paling utama itu kita harus seorang yang jujur ya. Di mana-mana kalau kita jujur ya, dipercaya orang ya. Tapi kalau kita tidak jujur, suka mau mencuri, suka mau berbohong ya. Itu orang tidak akan percaya sama kita ya. Apalagi
suka menjelek-jelekkan temannya. Hanya sebentar orang percaya saling menjelek-jelekkan itu. Di belakangan hari orang akan benci sama dia. Karena orang akan tahu bahwa dia suka menjelek-jelekkan temannya. Jadi jadilah seperti si Daud ya, yang baik ya. Jadi pokoknya orang yang baik itu salah satunya kuncinya jangan suka berbohong, jangan suka mencuri, jangan suka menjelek-jelekkan, jangan suka mengejek. Itulah salah satunya ya. Itu kunci utamanya. Berarti kalau sudah kita tidak lakukan itu, kita sudah berbuat baik ya. Jadi akhirnya tadi si Yonatan tadi bersahabat dengan si Daud. Kalau mereka bersahabat semua dengan prajurit, berarti segala pekerjaan nanti akan dapat dikerjakan mereka dengan baik, atau mereka akan bekerja secara bersama-sama ya, atau mereka akan melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama atau kerjasama. Jadi kalau sudah dilakukan seperti itu kan enak ya, akrab jadinya ya. Pekerjaan mereka pun apapun nanti akan terlaksana dengan baik. Oke, kita lihat dulu sini ada rangkuman. Ada bermacam-macam permainan kalau di dalam kita. Itu tadi mereka di dalam perang ya, si Saul dan si Daud. Sekarang kita kalau di rumah, terkadang di rumah itu kan ada saudara kita datang ya kan. Pernah nggak datang saudara kalian, anak ibu yang baik? Kalau ada saudaramu kayak si Saul tadi harus berbuat baik. Dia dibukanya baju jubahnya kan, dibukanya kak pinggangnya, dibukanya apalagi tadi busurnya, lalu diberikannya kepada si Daud. Bagaimana kalau kamu sekarang datang saudaramu ke rumahmu? Mau nggak kamu berkorban seperti si Yonatan? Mau nggak memberikan mainanmu kepada saudaramu yang datang ke rumahmu, atau meminjamkan? Mau nggak seperti si Yonatan tadi? Dia langsung meminjamkannya kepada si Daud. Pakaiannya, alat perangnya, busurnya, semua ikat pinggangnya. Mau nggak seperti itu? Seharusnya kita mau. Kalau ada saudara, kita bermain bersama di rumah. Enggak kan, permainan dia nggak ada kan, kita pinjamkan dengan baik. Kalau bisa kita berikan ya kan. Kalau tidak ada mainan saudara kita itu, kita berikan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bermain, sama-sama berteman ya. Harus saling memberi. Jangan datang saudaramu ada mainanmu, kamu tidak mau bermain dengan dia, kamu tidak mau memberi dengan dia, kamu tidak mau meminjamkan dengan dia. Berarti itu tidak baik ya. Harus kamu pinjamkan. Coba lihat manfaat dari kegiatan bermain bersama teman. 1, kita dapat bergembira bersama teman-teman. 2, kita dapat berlatih untuk kerja sama. Jadi ada manfaat bermain terhadap saudara atau teman kita ya. Kalau kita mau memberikan, kita menjadi bergembira bersama-sama dia kan. Kita dapat berlatih untuk bekerja sama ya. Permainan kan banyak yang bisa bekerja sama. Kita dapat belajar dari teman untuk mengenal permainan baru. Mungkin kalau kita tunjukkan permainan kita, bisa diajari teman kita atau saudara kita. Akhirnya kita mendapat permainan baru. Kita bisa membangun persahabatan dengan teman. Akhirnya kau bersama temanmu atau saudaramu yang datang itu menjadi bersahabat. Karena kamu tadi sudah bisa bermain bersama, berbagi bersama ya, saling memberi. Sebagai teman Yonatan rela memberi perlengkapannya kepada Daud. Tengok si Yonatan, rela dia memberi perlengkapannya kepada Daud. Kita juga harus seperti itu. Kalau ada mainan kita, rela kita memberikan kepada saudara atau kepada teman. Kalaupun tidak sama dia, paling tidak rela kita meminjamkannya. Mungkin ada dia tahu permainan baru, supaya dikasih tahu kita ya. Akhirnya kita menjadi pintar. Kita harus saling berbagi dengan teman. Itulah tadi berbagi. Berusahalah untuk akrab dengan semua teman ya. Jadi jangan suka menjelek-jelekkan temannya. Jangan suka bikin rusuh, ribut ya.